pada pasien. Nah, di sini Pak, Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik, di mana nanti saya akan menyuruh Bapak untuk menutup matanya Bapak. Bila Bapak merasa tidak nyaman, tetapi saya akan bekerjanya seprofesional mungkin. Nah, di sini Pak, informasi yang saya dapatkan dan hasil yang saya dapatkan, saya akan mencoba saya akan menghasilkan. Apakah Bapak bersedia? Tidak dok, saya bersedia. Nah, sebelumnya itu saya akan melakukan berjarak 5 meter dari pasien. Pak, bisa kita hitung jari saya? Nah, di sini pasien belum bisa menghitung jari saya. Saya lagi satu langkah lagi dengan saya di sini berjarak 4 meter dari pasien. Pak, apakah Bapak bisa menghitung jari saya? Berapa Pak? 4. Kalau ini 3. Nah, baik. Pak bisa kita hitung dari mata kanan Bapak. Nah, di sini saya masih berjarak 5 meter. Tidak dok. Di sini pasien tidak bisa menghitung jari saya. Saya akan lagi melakukan lagi. Di sini saya berjarak 3 meter dari pasien. Pak, bisa kita hitung jari saya? Tidak dok. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan segmen anterior pada pasien, di mana di sini saya sebelum melakukan pemeriksaan ini saya sudah cuci tangan terlebih dahulu. Nah, di sini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat gangguan pada mata pasien atau tidak. Nah, di sini alat yang saya gunakan yaitu pen light. Nah, di sini saya akan duduk dengan pasien berjarak 25 sampai 30 cm pada pasien. Nah, selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan pada kalkulator pada pasien. Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan di mana nanti saya akan menunjuk bagian mata daripada Pak, menyentuh bagian mata dari Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya dok. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada palpebra pada pasien. Nah, Pak bisa kita lihat ke bawah. Nah,
lonjang, di mana di sini juga saya akan melihat apakah ada hiperemes atau tidak, dan saya akan melakukannya lagi di sebelah mata kiri pasien, apakah ada hiperemes atau tidak. Nah, selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan di bagian bilik mata depan pada pasien. Di sini saya akan memeriksa, teman-teman bisa kita lihat ke depan di sini saya akan memeriksa bagian bilik mata depan pada pasien, di mana di sini jika iris terlihat 360 derajat, di mana di situ adalah terlihat semua, jika iris terlihat 360 derajat, terlihat semua pada terlihat iris semua pada pasien, maka adalah interpretasinya yaitu normal. Ketika pemeriksa mendapatkan pada bilik mata pasien melihat adanya bulan sabit, itu interpretasinya yaitu bilik mata depan pasien itu dangkal, dan tadi yang normal yaitu ketika 360 derajat semua itu melakukan pemeriksaan kornea. Di sini Bapak bisa kita lihat ke depan nih. Nah, di sini saya akan menyantangnya dari sebelah kiri, dari menyantangnya dari latar. Bapak bisa kita buka mata dan melihat ke depan nih. Nah, di sini untuk menilai bentuk pupil, apakah bentuk pupil pada pasien itu bulat? Jika bulat berarti interpretasinya normal, dan ketika pupil mengalami berbentuk lonjang berarti terdapat gangguan mata pada pasien. Nah, selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan untuk mata sebelah kiri pada pasien, di mana di sini saya juga menilai pupil mata sebelah kiri pasien apakah berbentuk bulat dan berbentuk lonjong. Selanjutnya yaitu nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan refleks cahaya, di mana di sini saya akan melihat pupil pada pasien ketika saya memberikan cahaya kepada mata pasien. Interpretasinya yaitu ketika pupil diberikan cahaya, maka akan mengalami konstriksi, dan ketika pupil tidak diberikan cahaya, pupil akan mengalami dilatasi. Nah, di sini saya juga akan memeriksa di bagian sebelah kiri pada mata pasien untuk memeriksa refleks cahaya pada pupil pasien. Dan di sini juga interpretasinya jika normal pada refleks cahaya pupil akan mengalami konstriksi, dan ketika tidak diberikan cahaya pupil akan mengalami dilatasi. Nah, dari pemeriksaan segmen anterior yang tadi saya telah lakukan pada pasien, di sini pada
di sini bertujuan apakah terdapat gangguan pada bola mata pasien atau tidak. Oke Pak, mungkin nanti saya akan melakukan menyentuh bagian mata Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Nah, di sini saya menggunakan ibu jari saya untuk melakukan palpasi pada mata pasien Bapak. Bisa kita tutup terlebih dahulu mata tak. Di sini saya menggunakan jari telunjuk untuk mempalpasi bola mata pasien, dan ibu jari jari tangan dan jari telunjuk itu saya untuk memfiksasi. Nah, di sini saya akan melakukannya dari palpebra superior di bagian sebelah mata kanan pasien, dan saya akan melakukannya di bagian sebelah kiri pada mata pasien. Yaitu palpebra inferior pada mata pasien. Jadi saya akan melakukannya bersama pada mata sebelah kiri pada pasien. Nah, di sini interpretasinya untuk TN-1 yaitu rendah di mana lembek, dan TN-2 yaitu sangat rendah atau sangat lembek, dan TN+1 yaitu tinggi, dan TN+2 yaitu sangat tinggi. Nah, di sini interpretasi pada palpasi pada bola mata pasien itu adalah batas normal. Baik, di sini saya akan memeriksa bagian segmen posterior pada pasien. Nah, di sini alat yang saya gunakan yaitu oftalmoskopi. Nah, sebelumnya saya sudah mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, di sini bertujuan untuk menilai apakah terdapat gangguan pada mata pasien atau tidak. Oke Pak, mungkin nanti saya akan memeriksa mata Bapak dan juga masuk dalam apakah Bapak bersedia. Iya, Dok. Nah, di sini saya akan melakukan berhadapan pada pasien dengan jarak 25-30 cm. Nah, di sini cahaya yang dibutuhkan pada pemeriksaan segmen posterior ini yaitu dengan ruangan yang cukup gelap, kurang cahaya atau gelap. Nah, selanjutnya yaitu saya meminta pasien Bapak bisa kita lihat fokus di depan di belakang saya. Nah, selanjutnya yaitu saya akan meletakkan memeriksa bagian mata sebelah kanan pada pasien, dan saya akan memeriksa menggunakan mata sebelah kanan saya untuk memeriksa mata sebelah kanan pasien. Nah, Bapak bisa kita lihat ke depan ini. Nah, di sini untuk melihat tundus posisi yang benar. Nah, ketika di sini ketika terdapat refleks cahaya merah pada mata pasien, itu interpretasinya normal. Ketika tidak terdapat refleks cahaya merah pada mata pasien, itu biasanya ditemukan pada penyakit katarak. Nah, selanjutnya yaitu saya akan mendekatkan oftalmoskopi pada mata pasien berjarak sampai jarak 5 cm. Bapak bisa kita lihat ke depan nih. Saya akan perlahan mendekatkan memeriksa memeriksa mata pasien sampai jarak 5 cm. Nah, selanjutnya yaitu saya akan memeriksa pada mata sebelah kiri pasien. Nah, selanjutnya itu saya menggunakan mata sebelah kiri untuk memeriksa mata sebelah kiri pada pasien. Selanjutnya saya akan di sini untuk mengetahui apakah ada refleks cahaya merah pada mata pasien atau tidak terdapat refleks cahaya merah pada mata pasien. Nah, selanjutnya saya akan mendekatkan, kalau bisa kita lihat ke depan ini, saya akan mendekatkan oftalmoskopi. Bisa
secara perlahan ke mata pasien sampai berjarak 5 cm. Nah, di sini bertujuan untuk menilai nervus opticus, arteri, vena, retina sentral dan area makula serta retina perifer. Nah, di sini interpretasi dari pasien pada segmen posterior pada pasien yaitu normal. Selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan gerakan bola mata, yaitu alat yang saya gunakan adalah pen light. Nah, di sini saya akan duduk berhadapan dengan pasien dengan jarak 30 sampai 50 cm. Nah, di sini untuk melihat apakah bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat gangguan pada mata pasien atau tidak. Nah, Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan. Nah, mungkin nanti Bapak merasa tidak nyaman, tetapi saya akan bekerja profesional. Apakah Bapak bersedia? Iya, Dok. Nah, di sini sebelum saya melakukan pemeriksaan ini saya sudah cuci tangan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menyenter bola mata pada pasien dengan menggunakan pen light. Nah, di sini saya akan melihat pantulan cahaya pada kornea pada pasien. Nah, selanjutnya yaitu saya akan meminta pasien Pak, bisa kita lihat ke saya di nanti jika saya memberikan Bapak nanti lihat pensil saya nanti mata Bapak yang bergerak, tetapi kepala Bapak tidak bergerak di. Nah, di sini saya akan menggunakan huruf H besar. Pak, bisa kita ikuti bolpen ini. Kepalanya tidak ikut di. Ulangi. Kepalanya tidak ikut di, Pak. Nah, selanjutnya yaitu saya akan meminta pasien Pak, bisa kita lihat bolpen saya di sampai ke lihat pergerakan bolpen saya. Dan di sini saya akan melakukannya menggerakkan bolpen saya ke bolpen pemeriksa sampai ke meja hidung pasien. Dan di sini bertujuan apakah pasien melihat penglihatan ganda atau tidak. Pak, tadi pasien saya melakukan pergerakan bolpen saya sampai ke hidungnya Bapak, apakah Bapak melihat adanya bayangan atau penglihatan ganda? Tidak, Dok. Nah, di sini pada pemeriksaan gerakan bola mata pada pasien dalam batas normal. Baik, bismillah. Di sini saya selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan lapangan pandang dengan cara konfrontasi. Nah, di sini saya akan duduk berhadapan dengan pasien dengan jarak 30 sampai 50 cm. Nah, di sini alat yang saya gunakan yaitu pen light. Nah, selanjutnya sebelumnya saya melakukan pemeriksaan ini saya sudah cuci tangan terlebih dahulu, dan di sini bertujuan untuk mengetahui apakah ada gangguan pada mata pasien atau tidak. Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan mata. Mungkin nanti Bapak merasa tidak nyaman, tetapi saya akan bekerja seprofesional mungkin. Apakah Bapak bersedia? Iya, Dok. Nah, selanjutnya yaitu saya akan meminta pasien untuk menutup mata sebelah kiri pada pasien. Bapak bisa kita tutup mata sebelah kiri pada mata Bapak. Nah, selanjutnya saya juga akan saya sebagai pemeriksa untuk menutup mata yang sejajar pada pasien, mata yang ditutup pada pasien. Nah, selanjutnya saya akan meminta pasien untuk melihat merespon apakah pasien melihat objek yang saya gerakkan atau tidak. Pak, bisa kita lihat Pak, sebelumnya Bapak melihat mata saya di, tidak boleh melirik atau menoleh pada bolpen yang pen light yang saya pegang di. Pak, bisa kita lihat
bisa kita lihat objek ballpen saya. Bisa kita lihat, 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 bisa kita lihat. Nah, selanjutnya yaitu saya akan memeriksa di bagian mata sebelah kiri pada pasien. Pak, bisa kita tutup mata sebelah kanan Bapak. Caranya seperti tadi, Pak. Bapak memandang mata saya dan tidak boleh menoleh ke penlight lebih. Oke, Pak, bisa kita lihat, 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 bisa kita lihat. Nah, di sini bisa kita lihat, bisa kita lihat, Pak, bisa kita lihat, bisa kita lihat, bisa kita lihat. Oke, sekali lagi, Pak, bisa kita lihat, bisa kita lihat, bisa kita lihat, bisa kita lihat. Nah, baik, di sini mungkin bisa di. Nah, di sini untuk interpretasi pada interpretasi pada tes lapangan pandang dengan cara konfrontasi pasien dalam batas normal. Nah, baik, itulah video tentang pemeriksaan fisik pada mata.